Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya Firdan Farejal, selamat datang kembali dalam Unmul Podcast. Pendidikan dan pembentukan kepribadian dalam mewujudkan profesionalitas SDM Kalimantan Timur menuju pemindahan IKN menjadi topik diskusi kita pada Unmul Podcast spesial Hari Pendidikan pada hari ini. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan 3 orang narasumber yang berkompeten yang hadir pada hari ini. Yang pertama, beliau adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, Dr. Khairul Saleh MSI. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya, kita juga akan menyampaikan sebuah organisasi profesional yang bernama Ikatan Pengembang Kepribadian Indonesia atau yang disingkat IPRISIA Provinsi Kalimantan Timur. Telah hadir bersama kita Bapak Dr. Hendro Kuncoro SPD MPD. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pengurus Daerah IPRISIA Kalimantan Timur. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir. Selanjutnya, untuk melengkapi diskusi kita pada hari ini, kami juga menghadirkan akademisi sekaligus praktisi dengan bidang terkait. Beliau adalah Ibu Dian Dwi Nur, dosen program studi psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Terima kasih sudah hadir Ibu Dian. Baiklah, para pemirsa Unmul TV sekalian, kita langsung saja mulai pertanyaan dan beberapa opini yang akan disampaikan dalam diskusi kali ini. Pertanyaan pertama akan saya coba tanya kepada Bapak Wakil Dekan 3, Pak Khairul. Pak, ini sebagai birokrasi kampus yang sudah barang tentu melakukan pendidikan dan berbagai bentuk pembelajaran, langkah-langkah apa Pak yang sudah dilakukan dalam pembentukan kepribadian tersebut? Terima kasih Saudara Firdan selaku host pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, terkait dengannya ditanyakan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan, ya. Kalau saya melihat dari sisi kita langsung saja ke bagaimana tingkat fakultas dan ataupun universitas, pembentukan karakter tidak hanya dilakukan pada bangku-bangku kuliah saja. Kalau kita lihat sekarang ini adalah kuliah dilakukan secara daring lagi, tapi tetap saja ada muatan-muatan yang disampaikan baik oleh bisa saja dari masing-masing dosen sudah menyampaikan pembentukan karakter mahasiswa tersebut. Karena selain mahasiswa sendiri dituntut untuk mencari bagaimana pendidikan karakter itu, di sisi lain dosen juga dituntut untuk senantiasa memberikan, mengingatkan kepada mahasiswa untuk senantiasa menguatkan karakternya, memperbaiki dirinya, integritasnya dan sebagainya dalam pendidikan di universitas. Jadi saya pikir mahasiswa, dosen dan bahkan birokrasi di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas itu sudah bersinergi di dalam upaya menciptakan atau membuat karakter mahasiswa itu seperti apa. Apalagi mahasiswa kita akan di luar nanti akan berkompetisi dengan alumni-alumni dari universitas lain yang lebih besar daripada Universitas Mula Warman. Sudah barang tentu mereka harus dibekali dengan pendidikan karakter yang mumpuni sehingga bisa bersaing dengan di luar sana. Lalu Pak, apakah ada aturan khusus atau mungkin mata kuliah khusus Pak untuk menunjang langkah-langkah pembentukan kepribadian tersebut? Ya, kalau mata kuliah sih salah satunya yang bisa kita lihat adalah kalau di FISIP ada mata kuliah kewirausahaan. Itu salah satu mata kuliah yang diajarkan kepada seluruh mahasiswa FISIP agar memiliki karakter untuk bisa kreatif, inovatif dan mampu bersaing dengan mampu menciptakan peluang-peluang kerja di luar. Jadi tidak hanya mencari kerja, tapi kemudian menciptakan lapangan kerja. Nah, itu kan salah satu pendidikan karakter bagi seluruh mahasiswa. Tidak hanya menunggu, tetapi kemudian menciptakan peluang-peluang agar bisa sama dengan orang-orang lain. Begitu saja. Ini Pak, sebelum kita beralih ke Pak Hendro, satu pertanyaan lagi. Dari yang tadi sudah Bapak sampaikan, apakah langkah-langkah tersebut sudah efektif sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni? Khususnya, apakah Bapak sudah melihat nih SDM yang lahir dari Universitas Mula Warman sudah profesional Pak dalam bidangnya? Ya, kalau saya lihat sejauh saya menjadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan juga ada sedikit berkaitan dengan bagaimana
mahasiswa atau alumni itu bekerja dan menciptakan peluang kerja, saya pikir kalau FISIP sudah ada, meskipun belum terlalu maksimal karena memang banyak faktor yang bisa kita lihat ketika ingin menciptakan peluang-peluang kerja seperti yang disebutkan tadi. Tidak hanya dari dosennya sendiri, dan kebetulan di FISIP ada program studi administrasi bisnis, dan memang ada juga UKM, jadi unit kegiatan mahasiswa yang juga namanya SIC kalau tidak salah. Itu memang concern terhadap penciptaan manusia-manusia yang mampu untuk berwirausaha, entrepreneurship. Tapi kemudian memang masih belum terlalu kalau bisa dikatakan maksimal, belum terlalu maksimal karena memang hal itu perlu didukung oleh di samping sumber daya manusia juga sumber daya material untuk bisa menciptakan hal itu, dan sepertinya memang menjadi PR bersama kita untuk menciptakan itu. Baik, saya beralih ke Pak Hendro. Banyak nih Pak pertanyaan yang muncul. Apa Pak, bisa dipaparkan secara singkat tidak, apa itu Pak Ipirsia? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firdan. Sebenarnya memang Imprisia ini organisasi yang sudah lama sebenarnya berdiri dari tingkat kota, kabupaten sampai ke tingkat pusat. Kebetulan kami sebagai pengurus di tingkat provinsi. Nah, ini sekaligus mungkin masyarakat juga perlu mengenal ya bahwa Imprisia ini memang sebuah organisasi yang memang didirikan oleh orang-orang yang memang peduli dengan karakter anak bangsa. Gitu. Saya katakan peduli karena memang organisasi ini tidak didanai oleh negara, gitu ya. Dan kita mandiri semua, kita bergerak membantu dan mendorong pemerintah agar supaya pembentukan karakter anak-anak bangsa ini terbentuk gitu. Karena apa? Pembentukan sebuah karakter itu kan tidak semudah kita membalikkan tangan gitu ya. Karakter itu terbentuk dari dia sebelum lahir, setelah dia lahir sampai dia dewasa, ini memerlukan sebuah proses. Dan itu memerlukan sebuah wadah yang cukup besar yang berupa lingkungan. Sehingga pemerintah sendiri juga tidak mempunyai 100% kemampuan untuk pembentukan warga negaranya. Nah, ini diperlukan relawan-relawan. Nah, salah satunya adalah organisasi yang memang membantu. Tujuannya membantu pemerintah untuk bagaimana sebuah karakter anak bangsa ini bisa terbentuk dengan garis-garis yang sudah ditetapkan di dalam Pancasila. Impresa ini lahir untuk tujuannya membantu pemerintah ke sana. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, siapa saja Pak anggota Imprisia? Orang-orang yang mulia tadi Pak bilang untuk membentukkan kepribadian di Kaltim khususnya. Ya, diantaranya adalah sebenarnya beliau sendiri ini ya. Oh, para akademisi. Para akademisi. Kemudian yang paling banyak memang akademisi, kemudian ada wirausahawan, kemudian ada unsur dari dinas pendidikan, dari guru sampai dari fungsionalnya sampai strukturalnya, kemudian para pengusaha, kemudian banyak ini hampir semua bidang di dalam masyarakat itu yang mau memang peduli kita ajak bergabung. Baik, untuk mempertajam lagi mengenai Imprisia, kegiatan-kegiatan apa saja ya Pak? Apa saja yang sudah, telah dan akan dilakukan Imprisia dalam membina pembentukan kepribadian tadi? Ya, sebenarnya memang kita bergerak itu sesuai dengan juga program yang sudah ditetapkan oleh pusat, kemudian diterjemahkan oleh daerah, termasuk di provinsi dan kota. Dan di bidang kita pembentukan karakter ini selama ini kita bisa melalui langsung di dalam masyarakat, tapi juga bisa kita melalui kegiatan pendidikan formal. Jadi formal, non formal, informal kita lakukan semua. Sebagai contoh, kemarin kegiatan di dalam masyarakat, teman-teman baru ada bakti sosial pembentukan karakter untuk kita peduli dengan lingkungan sosial. Kemarin teman-teman baru mengadakan pembagian
buka bersama, kemudian santunan ke fakir miskin gitu ya. Kemudian yang kegiatan formal selama ini Impresia mencoba untuk merangkul teman-teman dinas pendidikan, kemudian ke lapangannya adalah ke sekolah-sekolah. Bagaimana ke depannya dari konsep-konsep yang diinginkan di dalam program Impresia ini bisa diintegrasikan di dalam mata pelajaran, jadi tidak menambah mata pelajaran, tidak, tapi mengintegrasikan. Pendekatannya adalah melalui guru bidang studi, baik itu melalui MGMP maupun melalui pertemuan formal yang memang kita mengadakan dengan teman-teman guru. Harapannya adalah sebenarnya program pembentukan karakter ini di pemerintah sendiri sudah cukup kuat ya, apalagi sekarang ini ada yang namanya AN, Asesmen Nasional. Salah satunya adalah AKM. Di sana nanti ke depan itu anak-anak akan diukur, diukur satu tingkat kemampuan berliterasi, bernumerasi, dan tingkat karakter anak bangsa. Harapannya nanti akan lahir anak-anak yang dinamakan siswa Pancasialis gitu ya. Nah, berarti di sini adalah pembentukan karakter sebenarnya. Nah, disitulah kami berperan mendorong teman-teman untuk mengintegrasikan konsep-konsep karakter ini ke dalam semua bidang studi dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak. Kali ini saya ingin beralih ke Ibu dosen ini. Karena tadi kita sudah berbincang masalah pembentukan kepribadian atau karakter. Iya, Mas. Dalam catatan saya tentu sudah pasti erat kaitannya dengan faktor psikologis, Bu. Iya, Nah, betul. bagaimana nih sebagai dosen pengampu mata kuliah atau program studi psikologi, Ibu melihat bagaimana pendapat Ibu kaitannya faktor psikologis seseorang dengan pembentukan karakter atau kepribadian tadi? Iya, terima kasih sebelumnya Mas Firdan ya pertanyaannya. Jadi karena saya sehari-hari mengampu ya berbagai mata kuliah di bidang psikologi, dan memang karena profesi saya juga sebagai psikolog, tentunya faktor kepribadian itu sangat penting ya Mas Firdan ya. Kalau melihat tema podcast hari ini adalah bagaimana pembentukan ya kepribadian untuk mendukung profesionalisme SDM ya menuju pemindahan ibu kota negara baru. Nah, kita lihat saja nanti fenomenanya Mas Firdan, bahwa ketika ibu kota negara itu berpindah ke Kalimantan Timur, kita akan melihat betapa SDM yang ada di Kalimantan Timur ini akan berkompetisi, akan meningkatkan daya saing, akan meningkatkan karakter dan kepribadian mereka untuk dapat berlomba-lomba kan ya gitu ya. Dengan siapa? Dengan SDM-SDM yang ada di luar Kalimantan gitu. Jadi nanti yang dari Jawa akan datang ke sini, dan yang di sini sebagai tuan rumah kita tidak mungkin hanya sebagai penonton gitu ya. Tidak mungkin kita hanya melihat, tetapi kita juga harus ikut berkontribusi. Mahasiswa fresh graduate, lulusan ya, itu harus bisa gitu mampu meningkatkan daya saing dan karakter mereka untuk bisa berkompetisi juga dengan lulusan-lulusan yang di Jawa. Jangan sampai nanti akan ada kesenjangan sosial gitu ya. Sehingga apa, penting sekali Mas Firdan untuk kita para akademisi, para pendidik, guru gitu ya, untuk bisa meningkatkan kepribadian gitu, untuk bisa mengembangkan kepribadian dan karakter yang kuat gitu. Nah, ini memang cukup sulit dan jadi challenge gitu kan ya untuk kita sebagai pendidik, karena kita melihat sekarang itu generasi milenial ya, generasi yang strawberry generation lah kalau kita bilang ya, itu adalah generasi yang kadang ada istilah gini, HR sendiri di perusahaan itu kadang mengeluhkan bahwa kenapa ya generasi sekarang tuh kurang tough gitu kan, kurang tangguh gitu, dikit-dikit ngeluh gitu ya Mas Firdan ya. Nah, ini challenge kita gitu kan, untuk kita bisa menciptakan mahasiswa yang memiliki motivasi yang kuat, tangguh gitu kan, mau berdaya saing, terus dia memiliki kompetensi. Nah, ini juga Mas Firdan kompetensi ya. Nah, karena saya juga sebagai praktisi asesor ya, saya asesor kompetensi SDM. Nah, ini penting untuk kita bisa melihat karakter itu, kita lihat dari kelebihan dan kekurangan. Itu jadi kepribadian itu kan pasti unik ya Mas Firdan, tiap orang pasti memiliki kepribadian yang berbeda-beda, nggak ada tuh kepribadian yang identik sama. Orang kembar aja tuh bisa berbeda kepribadiannya, tapi yang penting adalah bagaimana kita membentuk kepribadian itu
ya, lalu menyesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan kita secara tepat, sehingga nanti kinerja kita akan bagus gitu kan. Ketika di lapangan, di tempat kerja, kita mampu bekerja dengan profesional, dengan tanggung jawab yang penuh. Mungkin seperti itu. Baik, saya menarik tadi. Iya. Ibu sudah menyampaikan kondisi-kondisi psikologis seseorang ya. Nah, yang penting juga yang saya catat di sini, faktor-faktor pendukung dan penghambat apa saja sih Bu terhadap pembentukan kepribadian seseorang? Baik. Iya. Yang pertama adalah dari segi individu. Kita mau tidak mengenali diri kita lebih dalam. Kadang saya kalau dengan mahasiswa, coba sebutkan 3 kelebihan kamu. Itu susah sekali. Mereka mikir gitu kan, apa ya Bu kelebihan saya gitu, terus nanya sama teman sebelahnya, tahu nggak kelebihan saya apa? Nah ini tantangannya gitu, bahwa untuk kita bisa berkontribusi kepada orang lain, untuk kita bisa mengembangkan karakter, kita tuh sebenarnya harus tahu apa sih kelebihan kita, ya nggak ya? Lalu apa sih kekurangan kita? Sehingga kalau kita tahu kelebihan kekurangan, kita jadi ngerti area pengembangan kita nih apa gitu kan, self development kita nih apa gitu. Nah ini challenge-nya, mahasiswa kadang bingung dan ragu. Ini bukan berarti mereka tidak memiliki bakat atau potensi atau minat, tetapi mungkin kurang pemahaman dan kurang prakteknya gitu Mas Firdan. Jadi mereka belum self awareness-nya belum dapat, belum mampu mengenali apa kelebihan kekurangan. Lalu juga pada prakteknya kadang mahasiswa ini hanya sekedar kuliah. Nah sebetulnya butuh banget pengembangan mengikuti pelatihan-pelatihan. Di Iprisya kan banyak tuh pelatihan-pelatihan ya kan. Nah mahasiswa seharusnya bisa ikut pelatihan-pelatihan tersebut untuk bisa mengembangkan kompetensi mereka sebetulnya. Jadi kemauan itu yang harus ditingkatkan, minatnya, motivasinya gitu Mas Firdan. Dari pengalaman Ibu sendiri nih sebagai dosen pengampu mata kuliah yang berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, bagaimana Bu di kelas terhadap pembentukan karakter itu sendiri? Apakah ada metode khusus yang Ibu terapkan seperti games kecil atau kuis dan sebagainya? Baik, saya ambil contoh ya di program studi psikologi, kami menyadari betul bahwa attitude dan karakter juga kepribadian itu sangat penting untuk menyokong bagaimana mereka nanti lulus. Apakah mereka akan siap gitu ya berhadapan dengan lingkungan di luar, berhadapan dengan orang-orang di luar yang mungkin belum pernah mereka temui ya Mas Firdan ya begitu. Nah kalau di kelas biasanya kita tidak langsung mulai pada materi, tetapi ada pesan-pesan nilai dulu yang kami selipkan entah di awal 5 menit pertama atau di 5 menit terakhir. Kaprodi saya sendiri itu juga sudah menyarankan kepada semua dosen bahwa ini penting gitu. Mengapa? Karena ya di mana lagi ya Mas Firdan ya, itu adalah tatap muka formal ya yang bisa kita lakukan untuk bisa kita menginternalisasikan nilai-nilai. Kadang ya kita kasih cerita, boleh cerita gitu pengalaman, terus quotes misalkan itu juga bisa, atau kita putarkan video-video terkait internalisasi nilai gitu. Jadi ada banyak cara, dari game-game juga bisa. Dan sebetulnya ini juga Mas Firdan, di fakultas, di FISIP terutama banyak sekali pengadaan pelatihan dan juga pengembangan personality ya untuk para mahasiswa agar nanti mereka siap ketika mereka lulus itu mereka tahu kompetensi apa yang harus mereka miliki sesuai dengan bidang mereka. Jadi misalkan di ilmu komunikasi apa sih gitu, di psikologi apa sih gitu. Jadi seperti tahun lalu saya mengadakan ini Mas Firdan, pelatihan kesiapan kerja ya itu untuk para mahasiswa psikologi, dan hasilnya karena saya teliti kan, hasilnya antara sebelum dan sesudah ternyata ada impactnya, ada secara signifikan ada impactnya pelatihan-pelatihan tersebut kepada para mahasiswa gitu. Yang penting kita niat deh, para akademisi ini semuanya niat gitu ya, kita tulus gitu untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada para mahasiswa gitu. Terima kasih Bu Dian. Saya kembali lagi nih ke Bapak Hairul Saleh sebagai birokrat kampus yang tadi saya bilang di awal, Bapak membidangi kemahasiswaan dan alumni Pak. Ini kan kita rasakan bersama situasi pandemi saat ini sudah berlangsung setahun Pak ya. Bahkan saat ini pun kita juga harus menggunakan masker, harus menjaga jarak seperti itu. Bagaimana Pak Bapak melihat mahasiswa-mahasiswa Bapak di kampus itu yang dulu dia rutinitasnya langsung dalam kelas kuliah atau tatap muka, sekarang menjadi tatap maya atau online atau daring seperti itu. Bagaimana Pak Bapak melihat itu? Ya, awalnya ya Mas Firdan, awalnya ketika pandemi ini mulai merebak masuk di Indonesia pada awal Maret tahun 2020, kita semua shock begitu. Ya, shock, dan kita seolah-olah tidak tahu mau buat apa ini.
baik mahasiswa maupun dosen dan para staf akademik juga, staf-staf kita di fakultas ataupun universitas itu juga mengalami shock bagaimana kita melewati semua ini dengan baik begitu. Akhirnya di tengah kebingungan yang massal itu, yang masif itulah kemudian kita dituntut untuk menciptakan inovasi-inovasi. Akhirnya mulailah dikembangkan pembelajaran secara daring. Kalau di Unmul ada yang menggunakan MOOC, ada juga yang banyak menggunakan Zoom, dan bahkan yang banyak dipakai adalah Zoom karena memang yang paling program yang paling bagus untuk saat ini yang banyak digunakan adalah Zoom. Sehingga semakin ke sini di semester awal-awal waktu masa pandemi itu memang ya masih agak agak di tengah shock tadi itu, baik dosen maupun mahasiswa mencari formulasi-formulasi, dan alhamdulillah pada semester kedua kemarin, semester ganjil kemarin itu sudah mulai meskipun belum terlalu bagus tapi sudah mulai punya pola masing-masing. Jadi ada dosen yang kemudian hanya menggunakan Zoom saja karena merasa nyaman dan sudah kompromi dengan mahasiswa. Ada juga yang mengkombinasi Zoom dengan WA Group misalnya, ada juga yang menggunakan Google Meet dan sebagainya, sehingga pilihan-pilihan program-program itu kemudian bisa membuat bisa semakin enjoy. Jadi kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen, kalau mahasiswa mengatakan Pak kita atau Bu kita menggunakan ini lagi ya digantilah, itu ada kesepakatan. Sehingga tapi tidak boleh juga kita sebagai dosen kemudian menentukan bahwa kita harus menggunakan ini begitu. Jadi harus ada kesepakatan. Dan saya selama ini, pengalaman pribadi saya, kalau saya mengajar saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa kita menggunakan Zoom atau apa. Dan rata-rata mahasiswa memang karena memang lokasi mereka ada di daerah-daerah dan Zoom yang paling bagus, ya akhirnya mahasiswa juga banyak menggunakan Zoom dan itulah yang dipakai. Dan kebetulan kita juga difasilitasi oleh universitas, diberikan kuota dan sebagainya. Mahasiswa juga diberikan kuota, dan Kementerian Pendidikan juga memberikan. Jadi semakin kesini saya pikir kita sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya daring, sehingga saya merasa ini tidak menjadikan kendala lagi. Ya, jadi kalau dulu memang shock, tapi sekarang sudah mulai nyaman saya pikir. Tapi dari pengalaman Bapak sendiri, karena ini pandemi mungkin sudah terlalu lama, sudah setahun lebih Pak, mungkin program vaksinasi juga sudah berjalan, mungkin secara tadi Ibu Dian secara psikologi juga mungkin, apakah ada request dari teman-teman mahasiswa ini Pak, aduh Pak kita kuliah aja, kuliah new normal tapi dengan prokes ketat, bagaimana Pak? Iya. Apakah ada seperti itu permintaan? Ada, dan beberapa pengurus-pengurus lembaga sudah bertemu dengan saya meminta Pak, bolehkah kita melakukan kuliah hybrid ya, seperti tadi kita bicarakan. Ada yang luring, ada yang daring. Jadi misalnya di Samarinda kalau bisa luring, yang di luar ya itu daring. Tapi kita terpulang lagi kepada regulasi sebenarnya. Karena di universitas, kita ada di sebuah universitas yang sampai hari ini universitas belum membuatkan regulasi baru. Regulasi yang terbaru adalah regulasi yang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan akademik, misalnya perkuliahan, ujian dan sebagainya itu masih tetap dilakukan secara daring. Iya. Tapi ya saya sampaikan saja kepada mahasiswa bahwa kita berdoa saja mudah-mudahan regulasi untuk semester nanti bisa jadi berubah, karena melihat mungkin sudah banyak yang sudah divaksin dan kemudian kurva COVID di Kalimantan Timur itu juga sudah mulai melandai, sehingga mungkin dengan acuan itu siapa tahu Satgas COVID Provinsi Kalimantan Timur mungkin bisa merekomendasikan kepada universitas ataupun kepada sekolah-sekolah untuk bisa melaksanakan paling tidak hybrid ya, kalau menurut saya kombinasi, karena kalau full juga luring itu potensinya juga kita belum bisa melihat potensi kluster kampus. Ya, kluster kampus ataupun kluster sekolah. Jadi ya, saya pikir begitu. Baik. Izin saya kembali lagi ke Pak Hendro. Sebagai organisasi profesional nih Pak, bagaimana sih Imprisia melihat SDM kualitas pendidikan di Kaltim ini Pak? Apa yang harus dibina Pak dari situ? Ya, kalau kita berbicara kualitas SDM di Kaltim, ini sebenarnya kita perbandingannya adalah SDM secara nasional gitu ya. Pada intinya sebenarnya
Kaltim ini pada saat sekarang ini secara SDM tidak terlalu tertinggal jauh dibandingkan daerah-daerah lainnya gitu ya. Karena terbukti memang banyak sekali putra-putra daerah kita yang banyak bisa berperan gitu ya sampai ke tingkat nasional. Hanya saja mungkin yang lebih penting adalah saat sekarang ini kita harus lebih mempersiapkan dalam rangka karena kita menghadapi ditunjuk sebagai ibu kota gitu. Tadi rekan kita sudah menyebutkan jangan sampai kita ini ke depannya menjadi penonton di rumah kita sendiri gitu ya, kita tidak bisa berperan. Oleh sebab itu Impresia selalu mendorong melalui bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan mungkin nanti perguruan tinggi yang teman-teman akan berperan, itu adalah mendorong untuk pengeterapan aplikasi pendidikan ini tidak hanya di bidang akademis saja, tetapi juga mendorong bagaimana sebuah pembentukan karakter ini setiap mata kuliah itu diselipkan memang, baik melalui contoh perbuatan sang dosen, sang guru gitu ya, maupun memang secara penyampaian materi tadi memang implisit memang harus kelihatan di situ. Nah inilah peran kita untuk terlaksananya bagaimana supaya anak bangsa ini menjadi orang-orang yang pintar tetapi berkarakter. Ya Pak, menarik tadi mengenai peluang kerjasama. Saya ingin menegaskan yang tadi Bapak sampaikan mengenai peluang kerjasama tadi Pak. Apakah ke depan Unmul dan Impresia menyongsong pemindahan ibu kota negara baru ke Kaltim akan dilakukan kerjasama Pak dalam rangka peningkatan SDM yang profesional dan berkualitas? Saya kira insya Allah itu sudah berjalan juga sebenarnya ya. Saya katakan berjalan secara non formal memang kebetulan Impresia ini banyak dipegang juga peran teman-teman akademisi terutama dari Unmul ya. Hanya saja mungkin secara formalnya nanti akan kita susun gitu. Kemudian semacam ada MOU gitu ya. Sehingga nanti akan lebih leluasa bagaimana kita bisa memasukkan, bisa mengintegrasikan program-program Impresia ini ke dalam kegiatan kampus gitu. Baik, saya ingin beralih lagi ke Ibu Dian ini. Bu, SDM yang seperti apa sih yang dibutuhkan dan harus yang disiapkan untuk mendukung pemindahan IKN tersebut, khususnya bagi kita di kampus? Iya, terkait SDM ya, sumber daya manusia yang seperti apa yang kita butuhkan saat ini dan harus kita persiapkan. Karena tadi betul kata Pak Hendro bilang, kita nggak bisa nyiapin membentuk karakter itu dengan mudah dalam semalam gitu ya, terbentuk, tidak bisa. Tapi butuh waktu, butuh proses jangka panjang, jangka pendek, jangka panjang melalui pelatihan dan juga pengembangan begitu. Nah, melalui Impresia salah satunya adalah organisasi yang menurut saya memiliki tujuan yang sangat luar biasa. Program-program yang dibuat oleh Impresia itu adalah program-program yang memiliki proses tadi ya untuk mengembangkan karakter gitu kan, harga diri dan martabat gitu kan masyarakat Indonesia, terutama generasi-generasi saat ini. Lalu seperti apa gitu ya SDM yang dibutuhkan? Kita akan mengacu kepada karakter dan juga kompetensi ya Mas ya, karena kompetensi itu adalah bagian dari kepribadian gitu ya. Jadi kalau kita bicara kepribadian, di situ ada karakter, di situ ada juga namanya kompetensi. Tapi kalau di dunia kerja biasa kita lebih menyebutnya dengan istilah kompetensi gitu, karena kompetensi itu terkait dengan efektivitas kita, terkait kinerja dan performansi kita gitu kan. Nah, kompetensi apa saja sebetulnya di sini adalah pertama, kalau dari soft skill adalah complex problem solving. Jadi kemampuan berpikir analitis, memecahkan persoalan yang kompleks. Nah, mahasiswa atau SDM yang ada di Kalimantan Timur itu dituntut untuk bisa berpikir analitis, mengolah informasi. Apalagi saat ini banyak sekali informasi yang masuk ya. Kita tidak tahu itu informasi yang betul atau hoax gitu ya. Nah, jadi kemampuan literasi itu juga penting. Kemampuan atau kompetensi yang lain adalah critical thinking. Inovatif, inisiatif itu juga sangat penting. Begitu. Lalu juga teamwork itu juga masih menjadi kompetensi yang kita kembangkan seperti itu. Dan masih banyak kompetensi lainnya ya, termasuk juga bagaimana peran kita kepada teknologi informasi. Kita melek nggak
dengan teknologi. Ibu kota negara baru nanti pastinya akan menggunakan high-end teknologi, ya Mas Wildan ya. Nggak mungkin kita masih menggunakan cara-cara tradisional. Oleh karena itu mampu nggak ya gitu SDM di Kalimantan Timur untuk bisa mempelajari dan mengembangkan kompetensinya terkait penerapan teknologi tadi. Saya rasa sih kalau saya baca-baca berita, Pak Isran sendiri tuh sudah cukup siap gitu kan, beberapa SMK disiapkan untuk mereka bisa belajar, dan saya juga yakin gitu melalui Imprisia, organisasi yang saat ini sudah juga saya geluti, kita juga bisa gitu membentuk karakter dan meningkatkan kompetensi SDM yang ada di Kalimantan Timur. Saya berpikir positif sih Mas Firdan, kita punya generasi yang luar biasa di Kalimantan Timur. Saya punya mahasiswa yang luar biasa ya. Mereka berprestasi, bahkan ada salah satu mahasiswa psikologi kemarin juga go nasional gitu, menjadi salah satu putri gitu ya, bisa mewakili Kalimantan Timur di ajang bergengsi nasional, dan dia juara gitu kan. Jadi luar biasa. Menurut saya banyak sekali potensi. Ya, tinggal bagaimana peran lingkungan yang ada di sekitar, betul, dan juga dari mahasiswa itu sendiri untuk mau mengembangkan itu dan mau berlomba-lomba nanti gitu. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Dian sebelum kita closing statement para narasumber. Sebagai calon warga ibu kota negara baru nih, tentunya nanti ke depan pasti banyak muncul permasalahan sosial ya. Secara detail dan terperinci kondisi psikis seperti apa sih yang harus disiapin sama calon warga negara ibu kota baru ini? Oke, kalau dari sisi psikologis terkait mental ya berarti ya, kesiapan mentalnya. Tiba-tiba nanti Kalimantan Timur kedatangan banyak pendatang gitu, banyak sumber daya manusia yang sangat unggul dan sangat kompetitif gitu. Sosialnya juga pasti banyak. Iya, secara kuantitas juga sangat banyak, kualitas juga dituntut gitu kan, kualitas, sehingga apa? Ya mental, kita harus siap gitu ya. Jangan nanti seperti jangan nanti seperti penonton saja, tetapi kita harus punya kepercayaan diri gitu. Kepercayaan diri dan juga diiringi dengan kompetensi yang memang juga siap gitu. Jangan salah, kita juga punya SDM yang bagus gitu ya, dan memang harus dipersiapkan dari sekarang. Tidak bisa nanti ketika sudah terbentuk baru kita keluar unjuk gigi, nggak bisa. Dari sekarang kita sudah harus mempersiapkan itu. Ya. Jadi kesiapan mentalnya itu ya. Baik. Yang harus dimiliki. Ya, untuk rekan-rekan penonton Unmul TV yang tadi sampaikan Ibu Dian, mungkin perlu digarisbawahi yaitu mental dalam hal mempersiapkan ibu kota negara baru di provinsi kita Kalimantan Timur. Baik, kita masuk sesi terakhir. Mohon izin kepada Bapak Wakil Dekan 3 untuk memberikan pernyataan penutup Pak atau closing statement, serta mungkin ada harapan-harapan terkait pemilihan ibu kota negara baru dan bekerjasama dengan Imprisia dalam membangun SDM yang profesional Pak. Ya. Terima kasih Mas Firdan. Jadi karena ini momennya juga adalah momen Hari Pendidikan Nasional, tidak ada salahnya kalau kita mencoba kembali melihat ada 3 yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Itu adalah waktu saya masih kecil pun sering main-main tuh dengan yang disampaikan Ingarso Suntulodo, Imadjo Mangkarso, dan Tuturi Handayani. Bagaimana ketika kita di depan, bagaimana kita bisa menjadi suri toladan, dan kemudian bagaimana ketika kita berada di tengah bersama-sama, misalnya kembali ke kita sebagai guru atau sebagai pemimpin, ya kita harus mampu memotivasi, dan bagaimana ketika kita di belakang itu kita mampu mendorong untuk perbaikan yang lebih baik. Jadi saya pikir untuk sumber daya manusia di era yang saya sih masih berpikir kalau IKN itu saya masih, mohon maaf karena saya dari sudut pandang politik, saya pikir ini mudah-mudahan saja ini terjadi. Ya. Karena secara politik memang belum ada dukungan dari legislatif terhadap ini. Masih banyak pro kontra. Tapi kita sebagai warga Kalimantan Timur seperti disampaikan tadi oleh Ibu Dian, bahwa secara mental kita harus siap. Siapkah kita untuk tiba-tiba menjadi warga ibu kota gitu. Dulu kan kita menjadi warga daerah. Tapi kok tiba-tiba kita menjadi warga ibu kota, kan siapkah kita mental itu? Kalau tidak siap, wah jangan sampai kita stres sendiri, bingung sendiri, terus tidak tahu mau buat apa, mau bikin apa. Akhirnya ya meskipun ini belum pasti, kalau menurut saya ibu kota negara ini belum pasti betul di Kalimantan Timur, karena belum ada dukungan politik dari lembaga legislatif. Tetapi kita sebagai warga Kalimantan Timur sudah harus siap-siap bahwa seperti yang dikatakan bahwa akan banyak orang yang akan datang ke sini. Jangan sampai kita menjadi penonton, jangan sampai kita menjadi contoh warga Jakarta, warga Betawi yang ada di Jakarta yang kemudian menjadi warga marginal di tengah hiruk pikuk ibu kota Jakarta. Dan kita tidak mau hal itu terjadi di Kalimantan Timur. Untuk itu
peran kita semua, ya peran Imprisia yang menurut saya itu dituntut juga untuk saling bersinergi dengan pemerintah untuk menciptakan manusia-manusia atau sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan para pendatang, ya kalau bahasa kita pendatang di ibu kota negara nanti. Jadi memang ini adalah kerja kita semua, PR kita bersama, bagaimana menciptakan perguruan tinggi. Saya pikir juga punya peran penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal. Jadi perguruan tinggi juga harus berbenah, karena Unmul nanti kalau memang jadi pindah, Unmul akan menjadi perguruan tinggi ibu kota begitu. Jadi UI-nya Kaltimnya, jadi perannya akan semakin sentral di dalam itu. Jadi kita juga orang-orang Unmul juga harus siap ya. Apakah dosennya juga siap? Apakah rektor dan dekan sampai ke jajaran bawah itu sudah siap dengan itu? Dan itu memang harus kita mulai dari sekarang. Siapa tahu tahun 2024 ya kita betul sudah fix bahwa kita di Kaltim ini adalah ibu kota negara. Jadi saya pikir closing statement saya adalah kita kembali kepada yang disampaikan Kiai Dewantoro tadi. Itu adalah sebuah patut kita internalisasikan lagi nilai-nilai itu. Kalau meminjam istilahnya Ibu Dian tadi, internalisasi nilai-nilai tadi disampaikan Ki Hajar Dewantoro itu saya pikir akan bisa kita jalankan ketika kita memiliki komitmen yang sama untuk melaksanakan itu. Pikir cukup. Kasih Pak. Pertanyaan sama buat Bapak Hendro sebagai bagian dari Imprisia Kaltim yang juga calon warga negara ibu kota yang baru. Bagaimana Pak pernyataan Bapak dan harapan Bapak ke depannya? Ya, kalau menurut data informasi itu kan 485 triliun yang rencana akan digunakan untuk memindahkan ibu kota, itu kan hanya pada fisik pembangunan pemerintahan, belum pembangunan SDM-nya gitu ya. Nah, disinilah kita semua sebagai warga negara perlu tahu bahwa dari sekian triliun itu, setiap triliunnya itu memerlukan SDM, tenaga ahli itu 16.000 orang setiap triliunnya. Berarti ke depan untuk di Kaltim itu memerlukan tenaga yang luar biasa. Kalau teman saya tadi beliau mengatakan kita perlu siap mental nih. Nah, kalau saya masih menambahkan lagi, selain kita siap mental, orang Kaltim itu harus siap dengan skill. Gitu. Makanya di Dinas Pendidikan kami saat sekarang ini juga selain Imprisia, kami juga di Dinas Pendidikan mempersiapkan proses pembelajaran vokasi. Nah, tujuan dari vokasi ini adalah mempersiapkan orang-orang yang selain siap mental dia menghadapi perubahan nanti, dia juga harus mempunyai skill keterampilan bagaimana dia mempunyai sebagai tenaga ahli. Nah, disinilah pada waktu kita mempersiapkan tenaga-tenaga ahli tadi, perlunya orang yang disebut ahli itu tidak hanya pintar di bidang akademis, gitu, tetapi dia juga ahli di bidang dia memahami bagaimana karakter di sebuah daerah itu bisa dia menempatkan dirinya, gitu. Karena belum tentu nih orang-orang Jawa ini tahu persis bagaimana karakter orang Kalimantan. Nah, disitulah yang dikatakan ahli, selain dia memang ahli di bidang sainnya gitu, tetapi juga ahli di bidang karakternya. Nah, ini yang saya kira juga perlu kerjasama semua pihak dari Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, masyarakat, DPR, pemerintah daerah, sampai pemerintah pusat, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk peran Imprisia untuk mendorong ke sana supaya nantinya setelah ibu kota pindah di sini tidak ada kecemburuan sosial, ya, tidak ada kesiapan yang akhirnya membuat sebuah move yang berakibat fatal untuk persatuan negara ini. Saya kira itu. Ya, terakhir closing statement dari Ibu Dian, pertanyaan dan mungkin harapan dari sebagai akademisi dan praktisi dalam hal psikologi atau psikis seseorang yang menyongsong ibu kota negara baru. Iya, mungkin kalau dari saya tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga ya Mas Firdan, bahwa sebagai calon ya yang nanti turut berkontribusi ya, sebagai SDM yang nanti turut berkontribusi terhadap wacana pemindahan ibu kota negara, maka setiap individu yang ada di Kalimantan Timur
harus memiliki kesiapan tadi, kalau saya simpulkan ya, kesehatan mental dari sisi psikologis, lalu juga kesiapan dari segi kompetensi atau skill yang mumpuni, yang unggul gitu ya, yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk bisa nanti berkompetisi gitu ya, atau memiliki daya saing gitu kan yang tinggi untuk turut bisa berkontribusi begitu. Jadi intinya adalah harus berbenah dari sekarang, baik dari elemen individu, dari elemen kelompok, dan juga dari organisasi, bahkan juga sistem yang lebih besar yaitu dari pemerintahan kita sendiri untuk bisa bersinergi menyiapkan semua itu tadi. Begitu, Mas Firdan. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali perbincangan kita pada pagi hari ini dalam tema podcast spesial Hari Pendidikan. Baiklah rekan-rekan Multivi sekalian, dengan pernyataan dari Ibu Dian tadi sekaligus mengakhiri kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu Dian sudah hadir dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, pendidikan dan pembentukan kepribadian ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kami berpesan kepada para calon warga ibu kota negara baru untuk bisa selalu meningkatkan profesionalisme dalam segala bidang. Sebagai universitas terbesar dan tertua di Kalimantan Timur, sudah barang tentu Unmul siap berkolaborasi dengan IPRISIAP Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan dan mewujudkan SDM yang berkualitas serta unggul. Atas nama rekan dan tim Humas Universitas Muhammad Warman, mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan dalam acara ini. Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.